Oke, di sini apa masalahnya? Di sini kan dikatakan diharamkan bagimu memakan dalam tanda kurung memakan bangkai, darah dan dalam tanda kurung daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam. Mhm, Nah, karena itu suatu mhm. perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah Terus? kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku ucapkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi Mhm, barang siapa terpaksa karena lapar, mhm. bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Nah, iya, begitu. pertanyaan, Allah Maha jadi Pengampun, Maha Penyayang kalau lapar, tapi kayaknya, kapan itu kejadian kira-kira itu? Masa sekarang nggak bisa nyari singkong, nggak bisa nyari talas gitu kan? maksudnya kan bisa jadi haram, bisa jadi halal kalau terpaksa. Oh iya, kalau seandainya memang mengancam jiwa dan raga, jadi nggak boleh makan manusia ya. Jadi kalau seandainya nggak ada makanan lagi itu bukan manusia nggak boleh dimakan, tapi misal kalau ada kejadian karena lapar, tapi masalahnya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah sendiri menjanjikan setiap makhluk itu akan diberikan rezeki. Cacing aja di dalam tanah dikasih makan. Tapi ini tetap sebuah bentuk kasih sayang Allah menunjukkan bahwa Allah itu nggak semena-mena terhadap hamba-hambanya gitu. Jadi aturan itu semuanya jelas, ada makruh, haram, boleh, halal. Jadi kalau memang, kita berandai-andai sekarang, emang kapan gitu, emang nggak bisa gitu nyari, ketela pohon, nyari ulat sutra kayak gitu, atau nyari apa kayak gitu, kenapa harus mengarahkan ke babi gitu ya, gitu loh. Kan hewan di dunia ini nggak cuman babi Pak Ferry, ada Hmm, seperti komodo, kalau bisa makan komodo, makan tuh komodo kan. Jadi jangan cuman patokannya ke babi doang gitu, karena di dalam Islam itu banyak makanan yang diharamkan. Contoh, hewan berkuku tajam, hewan yang, apa namanya, seperti bertaring gitu, kayak, menjijikan, itu haram itu hukumnya, ada bab-bab fikih. Tapi ketika ada orang yang pada waktu itu dia kelaparan, terus ketemu misal ular misalnya kan, atau hewan yang menjijikkan itu termasuk, hewan yang, tidak dibolehkan makan. Nah, dia makan hewan tuh, ular tuh, karena dia lapar, bukan karena dia memang sengaja mengikuti hawa nafsunya, ya sudah boleh, nggak mesti harus babi gitu loh. Kenapa harus babi gitu? Hewan kan nggak cuman babi di dunia ini gitu. jadi kesimpulannya haram pun bisa jadi halal Oh kalau sudah. bisa, bisa. Allah kami Maha Pengampun. Allah kami itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, kan dia yang bilang tuh. Iya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Tuhan kami itu nggak susah payah harus bunuh diri untuk memusingkan, hamba-hambanya. Karena dia tinggal bilang, aku mengampuni. Ya Tuhan kami kan gitu, Maha Pengampun, Maha Penyelamat, Maha Penyayang. Bukan Maha menyulitkan gitu. Udah bikin manusia sendiri, dia sendiri bunuh diri nanggung dosa manusia, kan lucu. Gitu kira-kira. Oke. Sekarang saya tanya, apakah amal menyelamatkan seseorang? Siapa maksudnya? Amal itu menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan sebenarnya Allah, tapi penyebab Allah menyelamatkan orang itu ya karena amal perbuatannya. Nggak mungkin Pak Ferry udahlah banyak dosa, berbuat membunuh, memperkosa, tiba-tiba mau berharap diselamatkan Allah. Siapa kita gitu. Jadi amal itu adalah penyebab Allah ridho kepada orang. Yang menyelamatkan ya Allah dong. Ya, Gimana sih? jadi bukan amal ya. Oh Jadi bukan, ada orang misalnya sedekah 1 miliar, tapi dia nggak ikhlas, dia belum tentu dia selamat Pak Ferry. Kalau hmm, amal yang menyelamatkan, jadi orang yang, oh, sedekahnya 1 miliar itu lebih duluan masuk surga daripada yang 2.000. Nggak gitu konsepnya. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah apa yang di dalam hatinya. Kalau kita cuma bisa lihat yang terlihat doang, kita kan cuma punya mata 2 biji ini yang nggak bisa lihat apa-apa. Jadi bukan berarti oh amal nyogok Tuhan seperti fitnahan teman-teman Kristen gitu. Tetapi Allah lah yang menyelamatkan kami, kehendak Allah lah, keinginan Allah lah, rahmat Allah lah yang, dengan kasih sayangnya Allah memberikan rahmatnya kepada yang dia kehendaki, tapi dia tahu ini orang layak apa enggak diselamatkan gitu loh. Karena Allah Maha melihat segala sesuatu tentang orang ini. Jadi bukan berarti ada orang sholat, sholat, sholat terus, tiba-tiba dia pasti masuk surga. Oh kagak, enggak gitu. Kan hanya Allah yang tahu isi hatinya.
Gitu. Jadi kesimpulannya ya Hmm. Allah yang menyelamatkan ya. Jadi Iya dong, gimana sih? bukan amal. Jadi Iya dong, kalau amal bisa aja dong orang jadinya aku sedekahkan 1 miliar, aku lebih dulu masuk surga lah. Karena kan yang lain cuma 2.000, ya hebat kali kayak gitu. Nggak gitu konsepnya. Jadi Allah itu melihat menyelamatkan, tapi Allah menyelamatkan ngelihat orangnya juga. Nggak mungkin tiba-tiba pembunuh murid Yesus, penyasar murid-murid Yesus tiba-tiba langsung tobat masuk surga. Nggak gitu. Hebat kali manusia udahlah membunuh, menyasar murid-murid Yesus, tiba-tiba diangkat Yesus jadi murid. Alah, jadi martir pula. Nggak mungkin gitu. Siapa dia gitu kan. oke, jadi berarti kesimpulannya Allah Jangan berisik anakku. Anakku jangan berisik. waktu yang kemarin atau kemarin dulu ya, saya diskusi dengan Bro Suma. Dia bilang itu Muhammad bisa menyelamatkan. Anda setuju Muhammad bisa menyelamatkan? Oh bisa, Nabi kami dia punya diberikan kekuasaan oleh Allah yang disebut dengan syafaat. Syafaat ini akan diberikan kepada orang-orang yang bersalawat kepada beliau. Itu bukan cuma salawatan doang ya. Nilai amalan itu dilihat oleh Allah sendiri yang melihatnya. Makanya Allah yang akan menjadi hakim. Maksudnya Nabi Muhammad itu akan diperintahkan oleh Allah menyelamatkan orang yang memiliki sebiji sawi iman di dalam hatinya. Yang udah masuk neraka karena perbuatannya, dosanya setumpuk, amalannya cuma sedikit, itu pun pamer-pamer di dunia lagi. Mereka yang diselamatkan Nabi Muhammad karena mereka punya sebiji sawi keimanan di hatinya. Jadi Allah yang menyelamatkan ya. Aduh, gimana sih? Sama seperti Nabi Musa yang menjadi manusia. Jadi Tuhan itu menyelamatkan dengan mengirim juru selamat. Bukan dia sendiri turun menyelamatkan gitu. Tetapi pada intinya yang menjadi juru selamat, yang menjadi penyelamat itu adalah Allah. Karena nama Allah sendiri adalah As-Salam gitu loh. Pemilik keselamatan itu Allah. Tetapi Allah nggak Allah yang datang menyelamatkan manusia masuk ke neraka. Bukan gitu. Tetapi Allah memberi kuasa kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad untuk memberi petunjuk atau menyelamatkan orang-orang dari kesesatan, dari kezoliman, dari neraka jahanam gitu. Anda harus pisahkan dong, jangan sama-samain Tuhan kita. Kalau Tuhan Anda kan turun sendirian, nyelamatin manusia, bunuh diri sendiri, atur kematiannya sendiri, diatur sendiri sama dia gitu kan. Udahlah dia yang nyiptain manusia, dia pula yang bingung. Sampai-sampai dia bikin aturan bunuh diri buat diri dia. Gitu, nggak gitu Tuhan kami, nggak gitu. Beda kita. Oh, jadi berarti hanya petunjuk, bukan Muhammad sendiri yang menyelamatkan kan? Jadi Tuhan yang menyelamatkan, bukan Muhammad yang menyelamatkan kan? Iya, Nabi Muhammad itu kan juru selamat, tahu nggak sih? Yang punya Jalan parkiran sama keselamatan, juru Pak. parkir ya beda. Gimana sih? Anda tahu nggak ada jadi juru parkir, tapi bukan Anda yang punya motor itu, yang punya tempat parkir bukan Anda cuma juru parkir. Artinya di sini adalah yang punya parkiran dengan yang juru parkir tuh orangnya beda. Gimana sih gitu aja sulit untuk membedakannya. Susah. Soalnya di Muslim Juz 2 halaman 528 lain bunyinya. Apa bunyinya itu? Ya, dikatakan amal soleh seseorang di antara kamu sekali-kali tidak dapat memasukkan ke dalam surga. Mereka para Iya benar. Kan aku udah bilang tadi, gimana sih masih nggak paham. Jadi gini, ada orang beramal soleh, dia sedekah 10 miliar, bolak-balik naik haji 100 kali. Belum tentu dia masuk ke surga. Karena yang dilihat Allah itu adalah keikhlasannya. Tetapi yang menyelamatkan hanyalah Allah, tapi Allah nggak bodoh. Orang udahlah pembunuh, penyesat murid Yesus, tiba-tiba diselamatkan, masuk ke dalam surga. Siapa dia? Allah tahu siapa yang mau diselamatkan karena Allah lihat orang ini di dalam hatinya, bukan kita yang lihat, bukan pakai kacamata kita. Yang menyelamatkan tetap Allah. Tetapi Allah menyelamatkan itu nggak salah orang gitu loh. Nggak sembarangan orang istilahnya mentang-mentang udahlah jahat, pembunuh, tiba-tiba diselamatkan. Nggak gitu Tuhan kami. Tuhan kami nggak aneh gitu loh. Nah tapi Nabi Muhammad ini nanti berlaku syafaatnya adalah ketika dia itu diberi kuasa untuk menyelamatkan di sini orang-orang yang sudah disiksa di neraka karena dosa-dosanya. Nah kalau Anda nggak akan diselamatkan karena Anda kan nggak beriman kepada Islam, Anda tetap kekal jadi bahan bakar api neraka nanti gitu. Ya, oke. Ini bunyinya begini, Mbak. Amal soleh seseorang di antara kamu sekali-kali tidak dapat memasukkan ke dalam surga. Mereka Iya, masa nggak jelas-jelas juga sih dari tadi? Ada orang 100 kali bolak-balik naik haji belum tentu masuk surga gara-gara itu. Gimana sih? Masa nggak paham-paham juga?
kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya Nah, kepada benar. Allah yang melimpahkan karunia, memang Allah yang menyelamatkan. Jadi dari tadi saya ngomong apa itu nggak didengerin berarti. maksudnya dan bukan Muhammad yang menyelamatkan tapi Allah. Aduh, ya Allah. Jadi gini ya Pak, ketika Musa menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, itu bukan Musa yang menyelamatkan, tapi Allah. Tetapi melalui perantaraan Musa, bukan Tuhan sendiri yang jadi pemandu jalan-jalannya umat Bani Israel dari Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Aku yang telah menyelamatkan engkau. Ya bukan berarti Tuhan itu turun terus jadi pemandu jalan, dia yang belah lautan. Tapi apa dia bilang? Aku yang membelah lautan buat kalian, kata Tuhan kan. Dia mengklaim setiap pekerjaan hambanya. Tapi yang nunjukin jalan siapa? Musa. Yang belah laut siapa? Musa. Jadi begitu, ketika Nabi Muhammad itu diberikan kuasa, artinya yang menyelamatkan ya Allah. Gitu, sama seperti istilah tadi. Yang punya parkir dengan juru parkir itu beda. Ngerti nggak sih? Aduh. Oke. Terima kasih, Mbak. Sekarang saya tanya di apa ya selanjutnya. Dikatakan doa apa? Sorry. Dosa syirik ya. Dosa syirik menyekutukan kan dengan Allah. Itu tidak bisa tidak bisa diampuni. Betul enggak? Ya iyalah kalau mati dalam keadaan syirik. Kalau dia musyrik, syirik pas di dunia tapi bertobat ya diampunilah. Tuhan kami nggak bersusah payah buat ngampunin orang sampai mengutuk Roh Kudus, nggak bisa dikekal dosanya, nggak kayak gitu Tuhan kami. Namanya Tuhan pengampun. Tuhan pengampun tapi udah bunuh diri demi keselamatan manusia tapi nggak bisa mengampuni dosa mengutuk Roh Kudus, beda. Tuhan kami tidak mengampuni dosa syirik kalau orang itu mati dalam keadaan syirik, makanya dikasih kesempatan di dunia untuk bertobat. Tapi kalau dia tobat di dunia ya udah selesai. Allah Maha mengampun gitu loh. Susah kali Pak. Boleh saya bacakan hadis? Ya, bacain. Oke. Barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk. Allah bukan Allah, Allah. Oh, ya, oke. Ya, karena saya orang Kristen, saya baca Allah saja ya. Tapi Ya, kan, makanya. oke. Kemudian, nggak ada Allah di sini, Allah gitu ya. Allah. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustan dan Ibnu Bashar, Ibnu Al-Musama berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Washil Al-Afhan dari Al-Ma'run bin Suwaid. Dia berkata, saya mendengar Abu Tsar menceritakan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Jibril alaihissalam mendatangi lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya. Dong, kan sudah saya bilang tadi, barang siapa yang ada iman di dalam hatinya, maka dia pasti masuk surga. Tapi nggak masuk surga semua langsung tiba-tiba mati langsung masuk surga gitu. Enggak, dia seperti yang di neraka dulu dengan dosa-dosanya. Kan nggak semua tuh orang yang beriman kepada Allah banyak pahalanya. Enggak, kadang ada amalannya cuma sedikit, dosanya lebih banyak. Ya dia masuk neraka dulu, nanti baru Nabi Muhammad menyelamatkan dia yang ada sedikit biji di dalam hatinya sebiji sawi keimanan. Itulah yang disebutkan oleh Allah. Asalkan dia nggak sirik loh ya. Kalau dia bertuhankan kepada yang lain, baru dia tidak akan selamat gitu. Kan sama itu penjelasannya, gimana sih? Ada kelanjutannya. Begini, meninggal dari umatku dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril betul. Iya, jadi, tapi bukan masuk surga langsung gitu. Aduh, Pak Peri itu dikira mungkinnya mati terus langsung masuk surga gitu kali ya, dipikirnya Pak Peri ya. Ini saya cuma membacakan, Mbak. Jadi maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Iya, karena ada orang yang berzina dan mencuri itu ketika dia sebelum mati dia udah bertobat duluan gitu loh. Karena kalau dia orang yang tidak syirik, yang penting dia tidak syirik aja di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, dia pasti diampuni oleh Allah karena Tuhan kami Maha Pengampun, bukan Tuhan yang susah payah mengampuni dengan cara membuat skema bunuh diri ya. Ini Tuhan aneh. Jadi kalau dia berzina, dia memperkosa, dia tetap pasti Oke, jadi ceritanya kalau dia apa ya? Dia bertobat ya? Ya, atau ini ceritanya dia sudah masuk di surga atau bagaimana? Saya jelasin dulu. Sebelum masuk di surga atau? Aduh, saya jelasin dulu. Saya bentar lagi mau live nih, nggak punya waktu nih. Anda Halo? bebal soalnya dari dulu.
Jadi gini ya, saya tuh kalau sama penyesat tuh nggak bisa ngomong, tapi kalau sama Nggak orang kedengaran, penyesat, Mbak. dulu selesai. Jadi gini ya, ketika Allah katakan, walaupun dia berzina, walaupun dia membunuh 100 orang, dia tetap akan masuk surga. Tapi nggak langsung masuk surga ketika dia mati langsung masuk surga, nggak gitu prosesnya. Dia Di akan ayat melalui itu dulu hukuman di neraka, tapi pada akhirnya dia pasti masuk surga gitu. Bukan langsung, nggak ada kisahnya walaupun dia pembunuh, pemerkosa, dia nggak sirik aja dia pasti langsung masuk surga, nggak gitu. Siapa lu gitu loh. Karena orang-orang yang duluan masuk surga, yang ada orang-orang yang langsung masuk surga, itu belum tentu orang-orang kayak kami ini. Bukan kami ini aja belum tentu nih. Nggak pernah berzina aja belum tentu langsung masuk surga. Nggak Halo, Mbak. gitu Nggak sistemnya. kedengaran. Yaudah lanjut yang lain lah ya. Aku kalau sama penyesat malas ngomong lah. Jadinya capek dari tadi jelasin. Aku sama yang tersesat aja lah. Lanjut yang lain. Oke, Bang Ya. James, silakan nambahkan. boleh. Silakan Oke, lanjut. diambil. Ya. By the way, di ayat itu tidak ada dikatakan langsung kata redaksi langsung masuk surga ya. Betul tidak, Pak Ferry? Tulisannya di ayat itu tidak dibilang langsung masuk surga. Dibilang masuk surga. Nah, jadi ketika seperti itu maka butuh penjelasan dari ayat-ayat yang lain. Atau hadis-hadis yang lain. Ya hadis sama kedudukannya dengan ayat karena sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Halo, bro. Nggak kedengaran. Halo, Bisa halo. dengar? Kedengaran, Pak? Kedengaran? Oh, saya nggak kedengaran. Ya, cuma seperti berbisik. Itu Bangnya dimatiin Bang Feriswa HP-nya Dimatiin satu. Feriswa.